sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah tentang budidaya buah naga ya, organik dengan teknologi NASA. Baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang masih belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Hadi Nugroho yang mengawal produk-produk agro dan hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Ya, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang budidaya buah naga. Naga ini jenisnya cukup banyak ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, ya mitra-mitra semua. Ada yang kulitnya merah dagingnya putih, ada yang kulitnya merah dagingnya merah, ada yang kulitnya merah dengan daging buah merah pekat agak keunguan, atau yang kulitnya kuning dengan daging buahnya putih. Nah, kira-kira adalah seperti ini ya. Yang kulitnya merah daunnya putih, atau yang kulitnya merah dalamnya merah ya, atau yang dalamnya merah keunguan atau kuning dalamnya putih ya. Ini ada 4 jenis yang umum di Indonesia, namun ada beberapa juga jenis yang lain yang barangkali masih dalam kondisi atau mungkin dalam situasi yang tidak terlalu banyak dibudidayakan. Namun keempat jenis ini yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, beberapa cara membuat bibit buah naga adalah cukup sederhana ya. Bisa dengan cara generatif atau dari bijinya, dan ada dengan cara vegetatif atau dengan cara steknya ya. Ini biasanya yang digunakan adalah dengan cara yang stek, yaitu batang bawah dengan batang atas kita sambung seperti itu, seperti pada tertera ini ya. Jadi umumnya dengan cara vegetatif, karena ini yang pertama adalah caranya cukup mudah, yang kedua adalah supaya buah nanti akan sesuai dengan indukannya. Jadi indukannya ini adalah tanaman yang di bagian batang atasnya ya, sementara bagian batang bawahnya biasanya dengan menggunakan buah naga merah yang akarnya lebih kuat dan lebih banyak. Kemudian cara memilih stek ini yaitu pilih atau batang atau cabang tanaman yang pernah berbuah ya, setidaknya 3-4 kali berbuah, itu yang kita pilih. Kemudian pilih batang bawah yang berdiameter setidaknya 8 cm, sudah keras, tua dan berwarna hijau kelabu serta sehat ya. Batangnya ini panjangnya kurang lebih sekitar 80 hingga 120 cm. Kemudian kita potong lagi ya batang calon ini dengan panjang kurang lebih sekitar 20 hingga 30 cm ya. Dan satu calon bibit ini potongan steknya setidaknya memiliki 4 mata tunas ya. Nah, biarkan setelah dipotong-potong ya biar getahnya mengering ya, karena kalau nanti masih basah bisa terjadi terkena penyakit fusarium. Jadi biarkan dulu setelah dipotong-potong tadi ya, kemudian kita biarkan sampai kering ya. Nah, setelah kering baru kita berikan sedikit anti jamurnya, yaitu kita ambil 1 sendok makan glio, kita aduk dalam 2 liter air ya. Kemudian batang stek tadi yang sudah kering kita celupkan sebentar kurang lebih sekitar 5 menit ya, supaya menghindari ya fusarium itu menyerang pada batang stek yang akan kita tanam, yang kita jadikan bibit tanaman ya. Setelah kita siapkan bibitnya, kita siapkan bedengannya atau polybagnya untuk menanam stek-stek bibit tadi ya. Ya, bedengannya yang setelah kita siapkan, kemudian kita siram dengan glio ya, supernasa dengan glio ya. 1 sendok supernasa ditambah dengan 1 sendok glio kita aduk dalam 10 liter air, kemudian kita gemborkan kepada bedengan kita. Nah, setelah 3 hari kita biarkan, kemudian baru kita tanam ya. Akan lebih baik diberikan naungan atau sungkup untuk melindungi stek yang baru kita tanam. Nah, setelah 3 minggu tunas pertama nanti biasanya akan mulai tumbuh dan naungannya sudah bisa dibuka agar bibit mendapatkan sinar matahari 100% dan penuh. Dan kemudian pemeliharaannya biasanya ini di bedengan ini kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Dan kemudian umurnya ini sekitar 3 bulan, tingginya kurang lebih 50 hingga 80 cm ya. Baru kemudian kita pindah ke lahan. Nah, pemindahan ke lahan tentu saja kita sudah mempersiapkan tiang penopangnya terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan dengan kayu, bisa menggunakan dengan beton ya. Setidaknya ukurannya adalah sekitar 2 meter yang ditancapkan ke
dalam tanah ya, dalamnya kurang lebih sekitar 50 cm ya, supaya supaya kuat ya, baik itu dari kayu ataupun dari beton. Kemudian ujung batasnya ya, ini ujung atasnya ya, kalau bisa diberi ya besi yang berbentuk lingkaran, bisa juga dengan bekas ban, supaya supaya untuk tempat merambatnya daripada batang yang biasanya sudah ada buahnya nantinya. Nah, kemudian sebulan sebelum ditanam, maka dibuat dulu lubang-lubang tanam dengan ukuran kurang lebih sekitar 40 kali 40 kali 40 cm ya, dengan jarak tanamnya kurang lebih sekitar 2 kali 2,5 meter, dan dalam 1 hektar ini biasanya terdapat sekitar 2000 lubang tanam ya, lubang tanam penyangga ya. Satu tadi bisa 3-4 lubang dengan jarak 30 cm dari tiang penyangganya. Jadi dibuatkan jarak dulu supaya bisa merambat. Setiap pohon penyangga atau tanaman penyangga baik kayu ataupun beton tadi dibuat 3 atau 4 lubang tanam ya, dengan jarak sekitar 30 cm dari tiang penyangganya. Ini nanti fungsinya adalah untuk membantu supaya merambat ya, merambat dan mengikuti tiang penyangganya. Jadi dibuatkan jarak sekitar 30 cm. Kemudian tiang panjat tadi biasanya tingginya tadi 2-2,5 meter, kemudian ditanam ya supaya kuat. Tiang panjatnya jarak tanamnya 2,5 meter tadi, dengan jarak antar barisannya sekitar 3 meter. Jadi dibuat saluran drainase 25 cm. Karena karena tanaman buah naga ini kurang begitu suka air ya, tidak terlalu suka adanya genangan air, jadi dia mesti ada drainasenya cukup baik ya. Kemudian ya, untuk lubang-lubangnya sudah disiapkan tadi ya, bisa ditambahkan ya 10 kilo pasir ya, kemudian ditambah dengan pupuk kandangnya 10-20 kilo ya, ditambahkan dolomit ataupun kapur pertanian 300 gram ya, karena buah naga ini memerlukan banyak kalsium ya. Jadi dalam satu lubang tanaman tadi dicampur dulu 10 kilo pasir, 10 hingga 20 kilo kompos atau pupuk kandang, ditambah juga dengan dolomitnya ya, dimasukkan ke dalam lubang ya, dibagi-bagikan ke dalam lubang-lubang tadi untuk menambah porositas tanah ya. Jadi untuk membantu supaya porositas tanahnya cukup bagus, jadi dibagikan per lubangnya di situ ya, secukupnya ya. Jadi 10 kilo pasir, adonannya adalah 10 kilo pasir, 10-20 kilo pupuk kandang atau kompos, kemudian ditambah dengan dolomit 300 gram, diaduk jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang ukuran tadi 40 cm kali 40 cm ya, secukupnya. Kemudian kita bagikan kurang lebih untuk sekitar beberapa lubang tanaman. Biasanya setelah kita pindahkan ya dari bedengan kemudian ke lahan, kita masukkan ya. Kemudian setelah kita masukkan ya, kita berikan pupuk tadi ya, pupuk awal dasar tadi ya, ada pasir, ada pupuk kandang, atau kompos, kemudian dolomit ya, itu untuk wadah. Setelah ditutup, ditimbun, nah baru kemudian kita lakukan pemupukan awal ya, pemupukan awal ya. Nah, ini adalah pemupukan awalnya adalah kita dengan menggunakan ya, yang pertama adalah Supernasa ya, 20 hingga 30 gram per tanaman, atau granulnya 150 hingga 200 gram per tanaman ya. Akan lebih bagus ditambah dengan Glio ya, bisa kita siramkan ya, itu di awal penyiraman ya, dengan menggunakan gembor misalnya ya, 1 sendok Supernasa ditambah dengan 1 sendok Glio, kita larutkan ya, kemudian kita siramkan pada saat penyiraman yang pertama penanaman buah naga di lahan ya. Ini kita siramkan, dirutinkan ya, setiap ya 1-2 bulan sekali. Bukan awal ini ya, Supernasa plus Glio atau granul plus Glio ini 1-2 bulan sekali. Nah, nanti akan ada muncul cabang-cabang ya, baik cabang produktif ya, umurnya ini akan muncul sekitar 3-4 bulan ya. Ini mesti dilakukan pemangkasan ya, ini untuk memacu munculnya cabang produktif ya. Biasanya akan dipilih 3-4 batang yang sehat ya, kemudian sisanya nanti akan dipangkas. Nah, proses pemupukan yang berikutnya ini biasanya setelah 1 bulan dilanjutkan dengan penyemprotan POC Nasa ataupun hormonik atau BSA ya, BSA.
dengan 2 tutup larutan induk POC BSA ya. Ini kita semprotkan 7 hingga 10 hari sekali ya setelah 1 bulan. Kemudian sampai usia 6 bulan ya. Kemudian setelah di atas 6 bulan maka kita ganti yang tadi dengan menggunakan Supernasa plus Glio ya. Kemudian kita gunakan Power Nutrisi plus Glio ya. Ini Glio kenapa sering digunakan? Karena tanaman buah naga ini sangat rentan terhadap serangan jamur ya, terutama di akar. Ya, pada nantinya juga akan disemprotkan ke atas untuk membantu serangan jamur tadi teratasi ya. Jadi penyemprotan POC Nasa sama hormon ini bisa sekali-sekali dengan menggunakan Glio yang sudah disaring ya. Sementara pupuk makronya bisa kita gunakan dengan NPK atau pupuk yang lainnya sesuai dengan selera ya. Ini kita ambil parameter ataupun kita gunakan rekomendasi yang kita sampaikan di sini adalah dengan menggunakan NPK 25 gram per tanaman ya. Namun untuk di usia di atas 6 bulan bisa kita gunakan 50 gram per tanaman. Ya, ini bisa bergantian dengan pupuk kandang kalau kita menggunakan dengan pupuk kandang, atau kita bisa bergantian dengan Supernasa atau Power Nutrisi ya, kita gantian ya, seperti itu. Jadi pupuk kandangnya bisa kita kurangi sedikit ya, 50% misalnya begitu, kita tambahkan dengan Supernasa. Kemudian kalau di atas 6 bulan maka pupuk kandangnya bisa kita kurangi 50%, kita tambahkan dengan Power Nutrisi. Jadi sangat menghemat pupuk kandang di sini teman-teman semua. Jadi bergantian. Nah, kemudian panen ini biasanya dilakukan pada umur buah naga ini sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya, dari mulai berbunga hingga berbuah. Dan buah panen ini bisa mencapai umur 50 hari ya setelah terhitung bunga mekar ya. Pada saat bunga mekar tentu saja kita tidak melakukan penyemprotan ya teman-teman sahabat semua. Kenapa? Karena akan mengganggu proses pemasakan atau mungkin proses pembuahan itu terjadi ya, akan mengganggu proses pembuahan itu terjadi. Dan biasanya masa panen buah naga ini akan jatuh di bulan November sampai April, dan biasanya bisa mendapatkan 1 hektar 6 sampai 7 ton ataupun lebih. Teman-teman semua, mitra-mitra semua, sahabat-sahabat semua, itu adalah panen di panen buah naga ya. Biasanya pada 2 tahun pertama ya, di tiang penyangga ini mampu menghasilkan buah 8 hingga 10 buah naga ya, dengan bobot kurang lebih antara 400 hingga 650 gram. Dan umur produktif tanaman buah naga ini bisa mencapai umur sekitar 15 hingga 20 tahun dengan perawatan yang baik tentu saja. Nah, tentu saja kita juga tidak bisa melepaskan dari persoalan hama dan penyakitnya ya, persoalan hama dan penyakit daripada buah naga ini. Yang pertama adalah karena tungaunya ya, karena tungau ini bisa membuat tanaman ini ya, membuat tanaman buah naga ini terganggu pertumbuhannya, terutama di bagian pucuknya. Kutuk putih ya, ini kutu putih juga sangat mengganggu ya, pertumbuhan daripada buah naga. Kemudian kutu sisik ya, jadi kutu-kutuan ini juga sangat mengganggu pertumbuhan daripada buah naga ya, tanamannya tidak terlalu baik pertumbuhan dan perkembangannya, ujung-ujungnya adalah buahnya juga kurang begitu baik ya. Nah, lalu bagaimana untuk ketiga kutu-kutuan ini, tungau, kutu putih, dan kutu sisik ya? Alangkah baiknya kalau di sekitar tanaman kita, gulma-gulma itu pertama adalah dibersihkan terlebih dahulu ya, tanaman-tanaman yang kurang begitu bermanfaat misalnya begitu, atau mungkin di bagian pinggir-pinggir yang tempat sebagai inang daripada kutu-kutuan ini dibersihkan ya. Kemudian rutinkan dengan penyemprotan BVR ya, 1 sendok BVR dalam 1 tangki. Ini sangat membantu dari sejak awal kutu-kutu tadi, tungau-tungau tadi tidak hinggap atau tidak bersarang di tanaman buah naga kita ya. Ataupun kita bisa juga menggunakan dengan akarisida atau pembasmi kutu-kutu yang lainnya yang organik ya, bisa kita membuat dengan brotowali dan kunyit, atau mungkin dengan daun mindi ya. Biasanya juga ada beberapa yang menggunakan dengan bawang putih ya, ada kemudian ditambahkan juga kemudian sabun pencuci piring misalnya begitu, untuk membantu serangan kutu putih ini ya. Kadang-kadang seperti itu membuat akarisida organik, tapi kita sarankan untuk pencegahan yang lebih baik adalah dengan menggunakan
BVR dari sejak awal ya, BVR dari sejak awal untuk mencegah kutu-kutuan, 3 kutu-kutu tadi bersarang di tanaman buah naga kita ya. Dengan 1 sendok BVR per tangkinya kita semprotkan secara berkala dan rutin ya, untuk membantu supaya 3 kutu ini, tungau, kutu putih dan kutu sisik ini tidak merajalela di kebun kita. Kemudian busuk pangkal batang ini juga penyakit yang tidak disukai oleh petani-petani buah naga kita, karena di sini adalah fusarium ini sangat mengganggu tanaman kita ya, seperti ini ya, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak berkembang dan tanaman kita menjadi makin lama akan menjadi makin mati ya. Ini disemprotkan dengan glio ya, 1 sendok glio kita larutkan terlebih dahulu ya di dalam ember sekitar 10 liter air, kita larutkan ya. Kemudian setelah kita larutkan, kemudian kita saring, ampasnya kita buang ke lahan ya, kita tebarkan di lahan. Air glio yang sudah kita saring tadi kita masukkan ke dalam tangki dan kita semprotkan secara berkala dan rutin ya, untuk menghindari serangan busuk pangkal batang ya, baik ini pada buah naga ataupun vanili ataupun yang lainnya ya. Ini sangat berbahaya sekali penyakit ini ya, membuat pertumbuhan dan perkembangan buah naga menjadi kurang begitu baik ya, kurang begitu berkembang ya. Jadi selain penyakit pada akar jamur ya, kita juga menghadapi penyakit busuk pangkal batang pada buah naga. Jadi kita bisa semprotkan glio. Jadi glio bisa digunakan pada saat pengocoran pada awal ya, untuk membantu serangan pada akar, namun juga bisa digunakan jamur-jamur yang ada di bagian atas buah naga ini ya. Ya, karena glio ini aman ya, Agensia hayati ini aman, bukan pestisida, bukan fungisida yang bisa meresap kepada bagian tanaman ya. Jadi ini aman untuk kita semua karena organik ya. Kemudian ini adalah sama seperti tadi, adalah penyakit busuk pangkal batang. Jadi bisa menyerang pada bagian pucuk, bisa menyerang pada bagian batangnya, bisa menyerang pada bagian-bagian yang lain. Ini adalah jamur yang sangat berbahaya pada tanaman buah naga kita. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, mitra-mitra semua ya, dimanapun Anda berada, ini tadi tema kita tentang budidaya buah naga ya. Ya, barangkali ada yang kurang yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Nanti bisa kita diskusikan ya. Bisa subscribe kalau misalnya ingin mengikuti channel ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan sampai ketemu di tema-tema yang lainnya ya. Tetap semangat dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.